bersama saya Kartika Widiawati di mata pelajaran Matematika. Nah, di video kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu kita akan membahas mengenai statistika. Sebelum kita mempelajari bab ini lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu statistik, istilah-istilah yang ada di dalam statistik, dan bagaimana cara kita untuk dapat memperoleh data. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita akan mengenal apa itu statistik, istilah yang ada di dalam statistik, dan bagaimana cara kita memperoleh data. Nah, statistik itu apa sih? Statistik itu merupakan ilmu yang mempelajari cara memperoleh, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan suatu informasi atau data. Nah, untuk contoh penerapan ilmu statistik di kehidupan sehari-hari yang baru-baru ini, misalnya untuk survei pemilihan presiden. Nah, kita dapat mengetahui persentase berapa sih calon A kemungkinan kemenangannya, dan calon B berapa kemungkinan kemenangannya. Itu datanya kita bisa olah melalui ilmu statistik. Lalu kita masuk ke istilah-istilah yang ada di dalam statistik. Nah, di sini ada 5 istilah yang umum digunakan di dalam ilmu statistik. Yang pertama itu ada data. Data itu merupakan sekumpulan informasi. Nah, di sini data terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada data primer, dan yang kedua itu ada data sekunder. Kalau misalnya data primer, itu merupakan data yang langsung kita olah. Nah, contoh dari data primer di sini, misalnya saya bertanya kepada 10 orang tentang apa warna favorit mereka, apa buah favorit mereka, dan sebagainya. Itu merupakan data langsung yang saya peroleh. Nah, yang kedua itu ada data sekunder. Untuk data sekunder di sini merupakan data yang sudah diolah. Jadi, ketika saya sudah mengolah data primer yang saya dapat, kemudian ada orang yang bertanya mengenai data tersebut. Nah, data yang diterima oleh orang yang bertanya itu merupakan data sekunder, karena data tersebut sudah terlebih dahulu diolah oleh saya. Lalu yang kedua itu ada datum. Datum merupakan sebagian dari sekumpulan informasi, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada populasi. Populasi di sini merupakan sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Contohnya, misalnya pada pemilihan presiden yang tadi, populasinya di sini merupakan seluruh warga Indonesia yang sudah berhak memilih, itu populasinya. Lalu yang keempat itu ada sampel. Nah, sampel di sini merupakan sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Lalu yang terakhir itu ada frekuensi. Frekuensi di sini merupakan jumlah data tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, contoh dari frekuensi di sini misalnya jumlah anak yang memiliki berat badan 50 kg itu ada 10 orang. Nah, 10 orangnya ini merupakan frekuensinya. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke bagaimana cara kita dapat memperoleh suatu data. Nah, kita dapat memperoleh suatu data ini melalui 3 cara. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang terakhir ada kuesioner. Kalau misalnya observasi, di sini kita mengumpulkan data itu melalui pengamatan. Jadi, kita mengamati suatu objek itu agar kita memperoleh datanya. Nah, yang kedua itu melalui wawancara. Kalau misalnya observasi itu melalui pengamatan, kalau misalnya wawancara di sini, kita bertanya langsung kepada objek tersebut. Misalnya saya bertanya tentang tinggi badannya, berat badannya, dan warna kesukaannya. Itu kalau saya melalui wawancara. Tapi tidak semua orang itu mau diwawancara. Kadang kan ada yang suka malu. Alternatif ketiga itu ada kuesioner. Kuesioner di sini sama seperti wawancara, kita mengajukan beberapa pertanyaan. Bedanya kalau wawancara itu kan kita bertanya langsung. Kalau kuesioner di sini kita melalui tulisan. Jadi kita mengajukan beberapa pertanyaan tersebut itu lewat tulisan untuk dijawab oleh respondennya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara penyajian datanya. Untuk data yang kita peroleh tadi, kita dapat menyajikannya melalui 4 cara. Yang pertama, melalui tabel. Yang kedua, menggunakan diagram batang. Yang ketiga, menggunakan diagram lingkaran. Dan yang terakhir itu kita menggunakan poligon atau grafik. Contohnya untuk tabel seperti ini.
Lalu untuk diagram batang seperti ini, dan untuk diagram lingkarannya itu ada yang seperti ini, dan grafiknya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal bagaimana cara kita menyajikan suatu data. Nah, di sini kita sudah punya data nilai ulangan harian matematika dari 25 siswa. Nah, di baris pertama itu ada 6, 8, 9, 10, 7, 5, 7, 5, 9. Di baris kedua ada 7, 7, 8, 5, 7, 6, 8, 8. Nah, di baris terakhir ada 6, 8, 7, 7, 9, 8, 7, 8. Nah, karena kita sudah mendapatkan data ini, selanjutnya kita langsung saja memasukkan data tersebut, merubahnya ke dalam bentuk tabel. Langsung aja kita buat tabelnya. Di sini ada nilai, di sini ada frekuensi. Nah, karena nilainya di sini ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, langsung aja masukin 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk frekuensinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, frekuensi merupakan jumlah suatu data tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, berarti di sini berapa sih jumlah siswa yang mendapatkan nilai 5, nilai 6, nilai 7, dan seterusnya. Langsung aja kita cari. Siswa yang mendapatkan nilai 5 itu ada 1, kita coret aja, 1, 2, 3. Ada 3 orang. Nah, yang mendapatkan nilai 6 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 9 ada 1, 2, ada 2 orang. Yang 10 ada 1 orang. Ini 7-nya ketinggalan, berarti yang mendapatkan 7 itu ada 8 siswa. Nah, jumlah frekuensi di sini harus sama jumlahnya dengan yang ada di sini. Nah, kita sudah buat tabelnya. Lanjut kita buat diagram batangnya. Karena kita sudah punya tabelnya, ini akan memudahkan kita untuk membuat diagram-diagram berikutnya. Kita masuk ke diagram batang. Pertama kita buat sumbunya dulu. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Sumbu Y di sini itu berarti frekuensinya. Sumbu X di sini berarti itu nilainya. Nilainya itu kan ada 5, 6, 7, 8, tulis aja, langsung aja di sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya di sini kan ada 1, 3, 6, 8, 4. Berarti kita mulai frekuensinya dari 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah buat ininya. Langsung aja kita masukin datanya. Yang nilai 5 itu ada 3. Jadi berarti di sini buat diagram batangnya. Untuk yang nilai 6 itu ada 4. 4 berarti di sini. Di sini buat diagramnya. Untuk nilai 7 ada 8 orang, berarti dia yang paling banyak. Ada di sini. Nah, untuk nilai 8 itu ada 6 orang, berarti ada di sini.
Begitu seterusnya. 9 ada 3. 10-nya hanya ada 1. Berarti dia paling bawah. Oke. Sudah jadi diagram batangnya akan berbentuk seperti ini dari tabel di sini. Lanjut kita masuk ke diagram lingkarannya. Kita hapus dulu diagram batangnya. Kita masuk ke cara pembuatan diagram lingkaran. Karena kita sudah buat tabelnya di sini, itu akan memudahkan kita untuk membuat diagram-diagram selanjutnya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, hal pertama yang harus dilakukan itu menentukan besar sudut dari tiap-tiap frekuensi di sini. Rumusnya, frekuensi ini dibagi jumlah frekuensi dibagi 360. Nah, 360 itu didapat dari satu lingkaran penuh itu kan sudutnya itu sebesar 360 derajat, jadi dikali 360. Di sini saya sudah menghitung besar sudut dari tiap-tiap frekuensi. Untuk frekuensi 3, untuk nilai 5, di sini besar sudutnya itu 43,2 dan seterusnya. Langsung aja kita masuk ke cara membuat diagram lingkarannya. Kita buat dulu garis di sini. Nah, maaf nggak lurus. Nah, di sini kita langsung masuk ke 43,2-nya. Kita buat dari sini kurang lebih ini ya. Oke. Untuk yang 57,6-nya itu kita hitungnya itu dari sudut sini. Jadi kita mulainya dari sini ke 57,6. Bukan di sini. Oke. Oke, ini masuknya 57,6 masuk ke 115,2. Ini yang paling besar. Nah, 115,2 langsung masuk ke 86,4. Di sini 43,2. Dan yang paling kecil di sini ada 14,4. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini berarti 5, 6, 7, 8, 9, salah. Jadi kita mulai dari sini berarti 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kurang lebih seperti ini untuk diagram lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke poligon atau grafik. Hapus dulu. Karena kita akan membuat poligon atau grafik, hampir sama seperti diagram batang, cuma kalau grafik di sini hanya titik-titik saja, jadi kita tidak membuat batangnya. Kita menggunakan yang di sini karena sudah lebih gampang. Kita buat sumbunya terlebih dahulu seperti tadi kita buat diagram batang. Y di sini X di sini. Y sama dengan frekuensi dan X sama dengan nilai. Ini berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kurang lebih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mohon maaf, garisnya kurang rapi, tapi kalau misalnya kalian ujian atau ulangan harian, kalian harus menggunakan penggaris agar lebih rapi. Langsung kita buat diagram batangnya. Di sini untuk nilai 5 frekuensinya 3. Jadi 3 di sini kita sambungin ke sini. Lalu kita buat bulat tengah seperti ini. Begitu seterusnya untuk 6, 7, 8, 9, dan 10. 6 ada 4, berarti di sini. 7 ada 8, berarti dia di paling atas. Untuk 8 ada 6, berarti dia turun lagi. Maksudnya untuk 8 dia ada 6, berarti turun lagi. 9 ada 3, berarti dia turun juga. Nah, untuk 10-nya ada 1, dia di paling bawah. Nah, karena kita sudah ada titik-titiknya di sini, nanti kita hanya akan menyambungi titik-titiknya di sini. Saya akan menyambungnya pakai spidol merah biar lebih kelihatan. Jadi di sini, terus dia naik, terus dia agak turun lagi, dan kemudian dia turun lagi. Jadi untuk grafik atau poligon dari nilai ulangan matematika 25 siswa ini, grafiknya ada di sini, ada seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas jangkauan dan rata-rata atau min. Nah, jangkauan di sini merupakan rentang dari suatu kumpulan data. Jadi rentangnya di sini maksudnya dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah itu rentangnya ada di nilai berapa. Untuk rata-rata untuk rumus jangkauan di sini itu ada x min, ada x max dikurang x min. X max di sini merupakan nilai maksimum dan X min di sini merupakan nilai minimum. Untuk rumus rata-ratanya atau min, saya tulisnya min aja ya. Di sini jumlah nilai data dibagi jumlah data. Nah, ini merupakan rumus dari jangkauan dan min. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal dari jangkauan dan rata-rata. Nah, di sini sudah ada contoh soal tabel jumlah anggota keluarga di suatu desa. Di sini yang jumlah anggotanya ada 2, ada 3 keluarga. Yang jumlah anggotanya ada 3, ada 6 keluarga. Yang jumlah anggotanya 4, ada 13 keluarga. Yang jumlah anggotanya 5, ada 23 keluarga. Dan yang jumlah anggotanya ada 6, itu ada 30 keluarga. Di sini perintah soalnya tentukan jangkauan dan minnya. Karena di sini sudah diurutkan oleh tabelnya, kita langsung masuk ke rumus jangkauan. Rumus jangkauan kan x max dikurang x min. Jadi langsung aja jangkauannya berarti x max-nya di sini kan berarti 30.
X max-nya di sini kan berarti 30. Karena ini yang paling besar nilainya. Jadi tulis di sini 30 dikurang X min-nya berarti yang di sini. Karena yang paling kecil itu nilainya 3. Berarti jangkauannya di sini 30 kurang 3 berarti 27. Nah, untuk jangkauan dari soal ini itu ada 27. Lalu sekarang kita cari min-nya, datanya. Untuk jumlah nilai data, karena di sini sudah berbentuk tabel dan sudah tersusun dengan rapi, kita hanya perlu mengalikannya saja antara jumlah anggota dengan frekuensi. Jadi jumlah anggota dan frekuensinya di sini dikalikan. Misalnya 2 kali 3 itu 6. Di sini 6 ditambah 6 kali 3 itu 18 ditambah 4 kali 13 itu 52. Lalu 5 dikali 23 itu 115 dan 6 dikali 30 itu 180. Nah, untuk jumlah datanya kita hanya perlu menjumlahkan frekuensinya. Jadi 3 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 23 dan ditambah 30 itu jumlahnya berapa? Nah, di sini itu jumlahnya ada 75. Nah, di sini untuk mencari min, kita hanya perlu menghitung hasil dari penjumlahan ini dibagi dengan hasil ini. Nah, penjumlahannya di sini itu jumlahnya ada 371 dibagi 75. Nanti hasilnya akan dapat 49,4. Nah, karena kita sudah menentukan jangkauan dan min-nya, kita langsung masuk ke bagian modus. Modus itu merupakan data terbanyak dari suatu kumpulan data. Di sini langsung aja contohnya, karena di sini sudah ada contoh soalnya, dan di sini sudah ada jumlah anggota dan frekuensinya. Di sini untuk menentukan modus, kita lihat di bagian tabel frekuensi. Nah, di frekuensi di sini itu data mana yang jumlahnya paling banyak. Kan di sini kan berarti untuk data yang jumlahnya paling banyak itu ada di 30, di jumlah anggotanya ada 6. Berarti modus di sini, modus datanya itu adalah jumlah anggota keluarga yang memiliki jumlah anggota 6. Seperti itu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang jangkauan rata-rata sekaligus menjelaskan tentang modus. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian median dan kuartil. Median di sini merupakan nilai tengah. Jadi, median di sini adalah nilai yang membagi suatu kumpulan data itu menjadi 2. Nah, untuk mendapatkan median di sini, kita bisa mencarinya dengan kita menjajarkan suatu data tersebut, lalu kita sama-sama mencoret secara bergantian data yang di depan dan data yang di belakang. Nah, kalau misalnya sudah mencoretnya secara bergantian, lalu tersisa satu data di tengah, itu merupakan nilai median dari suatu data tersebut. Lalu kalau misalnya data tersebut adalah data yang genap dan nilai tengahnya itu terdapat ada 2, rumusnya itu berarti data X plus data X plus 1. Nah, data X plus 1-nya di sini maksudnya data yang pertama ditambah data selanjutnya yang tersisa itu dibagi menjadi 2 karena kita mencari median. Nah, ini untuk rumus median apabila datanya genap. Lalu kita masuk ke kuartil. Kalau median di sini merupakan suatu data yang membagi menjadi 2, kalau kuartil di sini adalah suatu data yang
membagi menjadi 4. Nah, kuartil di sini terdiri dari 3, yaitu kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Nah, kalau kuartil tengah di sini kita juga bisa menyebutkan. Nah, untuk kuartil tengah di sini kita juga biasa menyebutnya sebagai median. Kalau untuk kuartil, rumusnya untuk data ganjil kuartil, rumusnya itu Q1 1/4 dikali N plus 1. Untuk Q2 2/4 dikali N plus 1. Q3-nya 3/4 dikali N plus 1. Nah, ini kalau untuk ini rumus untuk data ganjil. Kalau misalnya untuk rumus data genap, dia jadi seperti ini, 1/4 N plus setengah. Ini kalau untuk yang Q1 data genap 2/4 N plus setengah dan 3/4 N plus setengah. Nah, ini adalah rumus untuk data genapnya. Nah, sebagai catatan di sini, rumus ini hanya untuk menentukan posisi kuartil itu ada di data keberapa. Contohnya, misalnya kita ingin mencari Q1, misalnya kita dapat nih Q1 dari data ganjil itu adalah 3. Nah, maksud 3 di sini itu berarti posisi kuartil 1 itu adalah nilai dari data ketiga. Seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh soal. Hitunglah median dan kuartil Q1, Q2, Q3 dari data ini. 46, 47, 48, 49, 55, 52. Frekuensinya ada 5, 8, 9, 8, 9, 4, 2. Nah, terlebih dahulu kita hitung jumlah frekuensinya ini ada berapa. Nah, jumlah frekuensinya di sini ada ada 45. Nah, untuk cari median di sini karena ini merupakan data ganjil, jadi kita tinggal mencari nilai tengahnya saja. Kan berarti kan 45 di sini itu ada 21 sampai 22, lalu tengahnya di sini 23, dan di sini 24 sampai 45 gitu. Nah, di sini alternatif selain cara ini itu ada kita dengan menambahkan dengan kita membagi bilangan genap yang terdekat dari nilai ini dibagi menjadi 2. Contohnya di sini kan jumlah frekuensinya 45. Nah, bilangan genap terdekat dari 45 itu ada 46. Jadi 46 dibagi 2 sama dengan 23. Sama hasilnya dengan ini. Seperti itu. Nah, berarti di sini mediannya ada di data ke-23. Yaitu kita hitung mediannya 5 tambah 8 tambah 5, 13, 21. Nah, berarti karena di sini hanya dapat 21, berarti untuk data ke-23 dan untuk data 22 dan seterusnya ada di bilangan ada di nilai 49. Nah, berarti mediannya di sini itu 49. Nah, seperti itu cara mencari median. Selanjutnya kita cari kuartil dari data ini, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3.
Nah, untuk kuartil di sini karena ini kuartilnya data ganjil, jadi kita memakai rumus dari kuartil data ganjil yang tadi Q1 sama dengan 1/4 N plus 1, 2/4 N plus 1, dan 3/4 N plus 1. Oke. Di sini berarti 1/4 dikali N-nya itu kan berarti 45. 45 ditambah 1 itu 46. Nah, di sini untuk selanjutnya sama 2/4 kali 46 dan 3/4 dikali 46. Nah, hasilnya nanti di sini merupakan posisi si kuartil itu ada di nilai dari data keberapa. Kita hitung sama-sama. 46 bagi 4 itu 1 kali 4, 4, 6, 1 kali 4, 4, 6, 4,20. Nah, untuk Q1-nya di sini berarti 11,5. Untuk Q2-nya, karena Q2 itu sama dengan median, karena kita tadi sudah mendapatkan median, berarti Q2-nya di sini itu 23. Nah, untuk Q3-nya 11,5 dikali sama 3. 15, 1, 3 kali 1, 3, 4, nah 34,5. Nah, untuk Q1-nya berarti di sini ada di data ke-11 dan ke-12. Karena 11 ditambah 12 dibagi 2 itu hasilnya akan 11,5. Nah, untuk Q2 karena tadi di sini sudah bulat, berarti untuk Q2 itu nilainya ada di data ke-23. Nah, untuk Q3-nya berarti ada di data ke-34 dan 35. Karena 34 ditambah 35 dibagi 2 sama dengan 34,5. Lalu kita langsung aja mulai cari Q1, Q2, dan Q3-nya itu berapa. Nah, untuk Q1 di sini karena ada di data ke-11 dan ke-12, berarti ada di sini. 5 ditambah 8 itu kan jadinya 13. Berarti Q1 itu ada di nilai 47. Untuk Q1-nya berarti nilainya itu 47. Nah, untuk Q2-nya karena tadi sudah sama seperti median, Q2-nya berarti itu 49. Untuk Q3-nya ada di data 34 dan 35. Kita cari 5 tambah 8, 13 ditambah 9. Oh, di sini 22. Tapi tetap sama, mediannya ada di 49 karena 23-nya ada di sini. Lalu di sini berarti 22 ditambah 8 itu 30. 30 ditambah 9 berarti ini 39. Nah, ketiganya berarti ada di nilai 50. Ini Q1, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Karena kan di sini 34 dan 35. Nah, dari penjumlahan di sini 34 dan 35 itu masuk ke jumlah frekuensi di nilai 50. Jadi berarti Q3-nya itu 50. Nah, selain rumus di sini, untuk kuartil kita juga mengenal jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk jangkauan interkuartil di sini rumusnya sama seperti rumus jangkauan yang
sebelumnya kita sudah bahas. Bedanya untuk jangkauan kuartil di sini dilambangkan H, lalu di sini Q3 min Q1. Nah, Q3-nya kita tadi sudah dapat 50. Nah, untuk berarti jangkauan interkuartilnya itu berarti 50 dikurang sama 47. Nah, jangkauan interkuartil dari data di sini adalah 3. Untuk simpangan kuartil, rumusnya hanya menambahkan setengah di depan. Jadi untuk simpangan kuartil ini dirumuskan Q setengah dikali Q3 min Q1. Jadi untuk simpangan kuartil dari data di sini adalah setengah dikali sama 3, yaitu 3/2. Nah, ini merupakan rumus dari simpangan kuartil. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai median, kuartil, simpangan kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, karena materi terakhir tadi sudah selesai kita bahas mengenai median, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil, maka dengan ini berakhir pula video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!